Selamat siang. Selamat Ya. siang Bapak dan Ibu. Siang, Pak. Mbak. Ya, Pak. sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Arlandi Distira Jaya SH MH sebagai hakim mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Sebelumnya, karena kesepakatan oleh kedua belah pihak, mediasi ini dilakukan secara online melalui virtual Zoom meeting. Karena terdapat banyak kendala lokasi yang masing-masing berjauhan dari penggugat maupun tergugat. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Yukristina. Dan saya Nisa Sabrina sebagai penggugat dalam kasus ini, Pak. Nama saya Bagas Yoga Kurniawan. Dan saya Rizky sebagai tergugat dalam kasus ini. Oke, baiklah. Langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan regulasi mediasi secara virtual atau online dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hanya dikatakan bahwa mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam pertemuan. Namun tidak terdapat mekanisme yang jelas bagaimana mediasi melalui media komunikasi audiovisual itu dijalankan. Tahapan dan pelaksanaan mediasi secara virtual perlu mendapatkan perhatian yang khusus agar pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan mediasi diantaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, 5, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Oke, baiklah. Kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Sabrina terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Begini, Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini sepakat untuk melunasi hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 2 Januari 2022. Namun sampai sekarang udah lewat dari jatuh tempo, tergugat tidak mampu melunasi hutangnya. Saya sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa terkait hutang piutangnya. Begitu, Pak. Oke.
Baiklah, artinya Ibu kecewa ya atas kejadian ini. Iya Pak, saya sangat kecewa banget sama kejadian ini. Oh, dan Ibu sendiri menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu Sabrina? Iya Pak, soalnya hutang Bapak Bagas dan Bapak Reski ini dibilang cukup besar ya utangnya. Terus dalam surat perjanjian juga Bapak Bagas sama Bapak Reski ini sepakat untuk segera melunasi hutang piutangnya beserta dengan bunganya saat jatuh tempo. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh Pak itikat baiknya. Oke. Jadi setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Sabrina, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Bagas untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Bagas. Ya, baik Pak, terima kasih. Terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Maria dan Ibu Sabrina ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif Pak. Misalnya berunding, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya Pak. Bapak ini jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali, Pak, melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Betul Pak. Gini Bapak Bagas dan Ibu Maria, jadi harap tenang dulu. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain itu harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi bagaimana? Apakah mau dilanjut atau tidak ini? Maaf, Pak. Oke, jadi silakan untuk Bapak Rizky dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang piutang ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan yang dilakukan oleh Ibu Maria dan Ibu Sabrina dengan menggugat saya dan Bapak Bagas, karena gugatan ini secara tidak langsung mencoreng nama baik kami. Oh, jadi usaha jadi usaha Bapak kurang dihargai ya kan, dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Pak? Sangat benar, Pak. Itulah yang saya harapkan sih, Pak. Nah, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bu Maria dan Bapak Bagas, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang Bapak Ibu maksud? Betul, Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Maria dan Ibu Sabrina dan Bapak Bagas dan Bapak Rizky ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Maria dan Sabrina menganggap Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini sebagai terutang yang dapat dipercaya. Dan sebaliknya, pihak Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini menganggap Ibu Sabrina dan Ibu Maria sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Pak, Bapak Bagus sama Bapak Rizky ini harus sesegera mungkin sih, Pak, untuk melunasi hutang piutangnya karena ini sudah lewat jauh dari jatuh temponya. Sudah lewat 6 bulan loh ini. Gimana nih kejelasannya, Bapak-Bapak? Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar ya Bu? Iya dong, Pak. Uang saya dari mereka nggak diganti, gimana sih? Oke, mohon tenang sedikit Ibu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Maria dan Ibu Sabrina, apakah pihak Bapak Bagas dan Bapak Rizky ada tanggapan?
Nggak kedengeran suaranya nih, Pak. Mohon maaf Pak, tadi lupa saya unmute. Jadi gini Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Maria dan Ibu Sabrina karena terlalu gegabah mengambil tindakan untuk mediasi. Masalah ini kan masih bisa dibicarakan gitu Pak, secara keluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Begitu sih Pak. Oke, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Maria dan Bapak Bagas dapat dilanjutkan. Benar kan Pak, Bu? Ya, Iya, benar benar. begitu, Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua di antaranya. Satu, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Maria? Yang jelas, saya menginginkan agar Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baik Ibu. Selanjutnya Bapak Bagas, bagaimana menurut Bapak? Begini loh Pak, terus terang mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik terlebih dahulu Pak. Oke. Bagaimana Ibu Maria? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Baiklah Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Maria dan Bapak Bagas? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju Pak. Ya, setuju Pak. Jadi kita sekarang masuk ke pemecahan masalahnya ya. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Maria atau Sabrina dan Bapak Bagas atau Rizky menyampaikan usulan untuk penyelesaian masalah ini? Baik, Pak. Sebetulnya hubungan saya sama Ibu Maria dengan Bapak Bagas dan Rizky ini terbilang cukup baik, Pak. Sehingga kami mempercayai gitu meminjamkan uang dengan jumlah yang besar. Namun pada kenyataannya Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini kayaknya memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sangat sulit saya terima karena itikat baiknya tidak terlihat sampai sekarang ya Pak untuk pembayaran hutangnya. Minimal nyicil lah. Masa nggak bisa sih Bapak, ini udah 6 bulan. Tenang sedikit Ibu, seperti yang saya bilang tadi. Ya Pak, Kalau saya kita carut-marut, nanti mediasinya nggak berjalan dengan baik. Oh ya, Oke, baik Pak. dilanjut Pak Bagas. begini Pak. Dalam hal pelunasan utang-utang ini pasti akan saya lunaskan kok pembayaran, namun saya harap tidak dalam waktu yang dekat karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Oke. Untuk Bapak Rizky, apakah memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Sabrina? Begini Pak, saya ada usulan sih Pak. Gimana kalau kita ini membuat perjanjian tertulis aja Pak yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayar, lalu tenggang waktunya itu yang dibutuhkan itu berapa lama. Saya rasa itu sudah cukup sih Pak. Ya, saya sangat setuju sekali Pak mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik pihak penggugat dan tergugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari.
yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Begini Pak, saya harap untuk selanjutnya seharusnya Ibu Maria tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini lagi sih Pak. Kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Maria dan Ibu Sabrina. Gitu sih Pak. Baik, saya melihat Bapak Bagas dan Bapak Rizky ini beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Maria? Silakan Ibu. Betul adanya, dan pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Bagas dan Bapak Rizky mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Maria dan Bapak Bagas sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2 ya, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Nah, bagaimana, ada tanggapan dari pihak Bapak Bagas? Gini Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak. Dan saya mohon kesabaran buat Ibu Maria karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Maria? Dari pihak Bapak Bagas sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah ada tanggapan untuk Ibu Maria? Baik, tidak menjadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan, saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini. Pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dari pihak penggugat. Apakah Bapak Bagas bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini awal saya berutang kepada Ibu Maria. Ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan Pak. Dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Bapak ini sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Maria atas usulan dari Bapak Bagas? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Bapak Bagas harus melunasi semua hutang-hutangnya. Oke. Pada pertemuan mediasi ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ke berapa tadi? Bulan ketiga ya? Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas, tidak dibayarkan. Benar begitu, Bapak Ibu? Benar, Iya Pak. Pak. Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus membuat klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pemediator, saya bertanya apa perbedaan dua klausul tersebut, Pak? Baik, saya jelaskan. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila satu pihak kontestasi atau ingkar janji, maka
dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan dalam majelis hakim ya Pak, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum terpenuhi oleh Bapak Bagas ya Pak. Ya, betul. Jadi, bagaimana Bapak Bagas? Apakah Bapak setuju? Iya Pak, saya setuju. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan akan dibacakan oleh panitia. Baik, Pak. Terima kasih. Terima Baik kasih, Pak. Pak, berarti ini mediasinya udah cukup ya Pak? Sudah cukup. Tinggal nunggu dari surat dari panitia aja berarti ya Pak? Ya, betul Ibu Sabrina. Oke, terima kasih Bapak Orlando, Sama-sama. Bapak Rizky, dan Semoga Bapak Bagas. kedepannya setelah melakukan mediasi ini hubungan menjadi baik antara kedua belah pihak. Baik Pak. Ya. Baik, Saya Pak. mengucapkan terima kasih telah mempercayai jasa saya dan memilih saya sebagai mediator. Baik Pak, terima kasih Iya, semua. mohon maaf. Assalamualaikum. Kurang lebih mohon maaf ya. Assalamualaikum.